Konflik Rusia-Ukraina telah memakan korban ratusan orang baik dari militer maupun rakyat sipil, sejak Presiden Putin memberi komando operasi militer pada tentaranya. PBB, sebagai Dewan Keamanan Dunia pun, tak sanggup membendung militer Rusia. Sebab Rusia telah menggunakan hak vetonya di PBB. Apakah mampu Indonesia mendamaikan konflik Rusia-Ukraina? Konflik Rusia-Ukraina ini sebenarnya sederhana. Sumbernya hanya kekhawatiran akan jaminan keamanan negara Rusia. Menurut Rusia, jika dibiarkan bersekutu dengan Barat maka akan menjadi ancaman nyata bagi Rusia, di mana Ukraina setelah menjadi anggota NATO, maka persenjataan NATO ditempatkan di Ukraina, padahal jelas Ukraina adalah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebenarnya tindakan serangan yang dilakukan saat ini oleh Rusia ke Ukraina bisa dibenarkan atas nama logika dan kekhawatiran, sebab jika tidak diserang sekarang pastinya Ukraina telah menjadi anggota NATO, dan menyusun kekuatan untuk mengajak NATO memerangi Rusia. Bisa dipastikan jika Ukraina jadi anggota NATO pasti akan terjadi perang besar dunia ketiga. Berbeda dengan sekarang, Ukraina belum bisa mengajak NATO untuk memerangi Rusia. Namun begitu anggota NATO dalam konflik ini seakan memberi minyak pada api yang menyala, seperti pemberian bantuan alat tempur dan lain-lain. Perlu diyakini, Rusia menyerang Ukraina saat ini adalah bukan invasi untuk mencaplok Ukraina menjadi milik Rusia, tapi disinyalir kuat hanya untuk menghancurkan kekuatan Presiden Zelensky yang pro-Barat dan NATO. Tentu dengan kekuatan Presiden Ukraina ini termasuk militernya pula yang jadi target penghancuran. Konflik ini, seperti konflik Saddam Hussein dengan Amerika, Irak tidak diduduki tapi hanya menghancurkan Presiden Irak dan kekuatan militernya. Pastinya Rusia ingin, Presiden Ukraina adalah orang yang pro-Rusia, seperti Presiden sebelumnya. Rusia dipastikan ingin Presiden Ukraina adalah bukan Zelensky yang pro-NATO dan Barat, tetapi yang pro-Rusia, seperti Presiden sebelumnya. Untuk mendamaikan konflik ini, hanya menyadarkan Ukraina untuk segera berunding dengan Rusia, dan berjanji tidak akan menjadi anggota NATO atau pro-Barat. Yang kedua adalah menyadarkan agar NATO tidak memberikan bantuan senjata, sehingga membuat perang terus berlanjut. Dengan pemberian bantuan senjata, membuat perang panjang, mengorbankan rakyat, jadi itu jelas syahwat NATO ingin memancing di air keruh. Selanjutnya Ukraina ke depan perlu diberi kejelasan jika jadi anggota NATO maka akan makin hancurlah negaranya menjadi medan pertempuran NATO dan Rusia.